Baiklah para lansia, selamat shalom ya. Yuk kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan mengangkat permohonan doa kami. Satukan hati, yuk sama-sama berdoa. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Kami sangat berterima kasih kepadamu sebab Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kuduskan hamba-Mu, letakkan urapan-Mu yang kudus, dan semua kita pada saat ini menyambut berkat yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 9. Kita lihat apa perjanjian Allah kepada Nabi Nuh. Kejadian 9 ayat 13, bareng-bareng ya kita baca ayat ini. Firman Tuhan katakan Kejadian 9 ayat 13. Yuk buka sama-sama, sudah ketemu semua? Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Ternyata Allah membuat suatu janji, mengikatkan dirinya kepada sebuah janji kepada hambanya yang bernama Nuh. Dan dikatakan di dalam ayat 13, ia meletakkan busurnya ditaruh di awan. Apa sih itu busur? Ternyata kalau kita lihat, kita simak kebenaran ini, berarti busur adalah pelangi. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah melihat kalau hujan ternyata ada pelangi yang di langit? Saudara jangan pernah lupakan, itu janji Allah kepada hambanya yang bernama Nuh. Dan sekarang yang perlu kita cari tahu, mengapa Nuh mendapat satu janji Allah yang begitu luar biasa. Allah mengikatkan dirinya dengan perjanjian kepada hambanya Nuh. Karena, yuk kita lihat latar belakang kehidupan Nabi Nuh. Itu tertera di dalam pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-6. Dikatakan yang pertama, ayat yang ke-8 mengatakan 6 ayat 8 saya kali ini membaca buat saudara. Firman Tuhan katakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan mencatat mengapa sampai Allah mengikatkan janji kepada hambanya Nuh. Ternyata dilatar belakangi dengan Nuh mendapat kasih karunia. Yuk kita hubungkan dengan satu peristiwa yang lain. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Ternyata saudara, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-30 dari Matius Lukas 1 ayat 30. Firman Tuhan katakan demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, melewati kisah, dari kedua kisah ini kita bisa memetik satu kebenaran, bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia adalah orang yang akan menikmati satu perkataan ilahi Allah yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, seorang yang meletakkan hidup di bawah kasih karunia, dia akan dimampukan oleh Allah untuk menikmati perkara-perkara ilahi Allah, bahwa Allah itu tidak pernah mustahil untuk tak dapat melakukan apapun juga. Kalau saudara lihat, dikatakan di dalam Lukas 1 ini Maria adalah seorang perawan. Tetapi firman mengatakan karena dia mendapat kasih karunia Allah, maka dia bisa dibuat oleh Tuhan, oleh karya Roh Kudus Allah, dia mengandung juru selamat kita yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, begitu juga Nuh. Nuh seorang yang
dikatakan oleh firman Allah tadi pada Kejadian 6, balik ya kita kepada kebenaran, di mana dikatakan Nuh di dalam pasal 6 ayat 8, Nuh hidup atau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan, Nuh mendapat kelimpahan kepercayaan dari Allah untuk menikmati sesuatu yang mustahil kelihatannya di pemandangan manusia. Saya meyakini pada waktu Nuh mendapat kepercayaan untuk membangun sebuah bahtera, ternyata apa yang firman Tuhan katakan, ya tetap menyampaikan kebenaran kepada orang-orang sekitarnya. Tetapi ada banyak di antara mereka yang kata, mana mungkin, nggak mungkin itu terjadi karena mereka banjir nggak kebayang. Karena hujan pun belum pernah ada pada saat itu. Tapi ternyata firman mencatat perkara yang luar biasa Tuhan percayakan kepada hambanya yang bernama Nuh. Kemudian kedua, kita lihat dari kisah ini kita menemukan benih firman Allah yang mengatakan di dalam kebenaran yang kedua ini adalah dikatakan dalam kebenaran ini ayat pasal 6 ayat 9a. Apa yang firman Tuhan katakan? Yuk kita balik kepada teks kami. Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan di sini, firman Tuhan mencatat di dalam kehidupan seorang hamba yang bernama Nabi Nuh. Ternyata Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita lanjutkan atau kita hubungkan dengan firman Allah yang terdapat di dalam Amsal, kita lihat Amsal 10, kitab Amsal pasal yang ke-10, saudara bisa menemukan satu rahasia kata-kata kebenaran. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Saudara, kita harus menghidupi kebenaran itu. Kalau saudara menghidupi hidup tenggelam bergerak di dalam kebenaran, jangan lupakan firman Allah katakan apa? Berkat itu yang mencari kepala orang yang benar. Dan kalau saudara ingin diberkati oleh Allah, halo para lansia, hiduplah di dalam kebenaran. Menghidupi, saya selalu tekankan, hidup tenggelam dan bergerak di dalam kebenaran. Dipastikan berkat itu yang mencari kepala kita. Ada amin. Luar biasa. Janji Allah itu ya dan amin. Dan waktu saudara belajar benar-benar dalam segala keterbatasan kita untuk menghidupi kebenaran, dipastikan berkat itu yang kejar kepala kita. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi berkat itu mencari kepala orang benar. Karena firman-Nya mengatakan demikian. Dan untuk itulah maka pesan daripada kisah kebenaran tentang Nuh ini kiranya kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian kita masuk dalam kebenaran yang ketiga. Apa yang firman Allah katakan di dalam, kita kembali di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan Kejadian 6, sekarang kita masuk ayat yang ke-9, tetapi bagian yang berikutnya dikatakan di dalam kebenaran ini, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan memberitahu kepada saudara, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, pengertian kepada kita kalau kita hubungkan dengan Mazmur 91. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Mazmur 91. Yuk kita akan sama-sama perhatikan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kali ini kita akan baca bergantian. Yuk kita akan baca mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan dalam ayat 14, saya akan baca lebih dahulu. Kemudian ayat 15, saudara yang baca. Para lansia, saudara yang baca. Ayat 16 sama-sama. Yuk kita akan baca di dalam ayat 14. Saya baca buat saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku Tuhan yang akan membentenginya.
sebab ia mengenal namaku. Oke, silahkan ayat 15, saudara yang baca. Ayat 16, bareng-bareng kita baca 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kita coba simak baik-baik apa yang Tuhan janjikan kepada orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Orang yang menempatkan hidup dalam bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jaminan yang Tuhan berikan dikatakan di dalam ayat 14, Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna. Dan pada ayat yang ke-15, penyertaannya dan juga pemeliharaan yang sempurna. Itu yang dikaruniakan kepada orang yang benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita tidak menjadi heran waktu firman Tuhan catat bagaimana Nuh yang meletakkan hidup di bawah kasih karunia, hidup bergaul dengan Allah, dia menikmati pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik di mana dikatakan di dalam kebenarannya, firman Tuhan katakan bagaimana sempurnanya pemeliharaan Allah terhadap kehidupan Nuh sekeluarga. Saudara bisa bayangkan kalau zaman Nuh pada saat itu dikatakan dunia saat itu. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara menerima keselamatan yang sempurna dari keluarga saudara, dapat keselamatan sempurna, sedangkan orang sekeliling saudara tidak menikmati hal itu, dan itu terjadi dalam kehidupan Nuh. Mengapa? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Yuk, sekarang kita akan melihat kebenaran berikutnya. Apa yang firman Allah ajarkan melewati kisah Nuh ini. Kita akan melihat tetap di pasal yang ke-6. Kita akan melihat kebenaran ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, Tuhan memberikan perintah dalam ketetapan-ketetapan yang harus diikutinya dengan ukuran ruangan, dengan segala apa yang harus dilakukannya. Apa yang firman Allah catat? Kita baru baca ayat ini, dikatakan maka Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi saudara, adakah semua perintah ketetapan Allah itu sudah menjadi bagian kehidupan saudara? Apakah semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu sudah saudara lakukan? Atau saudara mungkin kadang-kadang bilang, ya ini bisalah, ini enggak bisalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, Nuh melakukan semua perintah ketetapan Allah dengan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita akan coba perhatikan sekarang apa yang menjadi akibat daripada orang yang mengikuti, memperhatikan segala ketetapan Tuhan. Saya akan tolong bacakan buat saudara di dalam Yesaya 48. Firman Tuhan katakan ayat 18, dan di dalam kebenaran ini firman Tuhan tekankan Yesaya 48 ayat 18. Saya akan baca buat saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka firman Tuhan katakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Saudara, ini jaminan buat setiap kita yang hidup tenggelam bergerak di dalam kebenaran. Bahkan firman Tuhan mencatat segala perintah ketetapan Tuhan. Di apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh dilakukan seperti yang firman Tuhan katakan, tepat perintah yang datang dari Allah. Dan itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dan dampak akibat yang meneguhkan setiap kita di dalam Yesaya 48 tadi dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Itu termasuk di dalam kebenaran ini. Dikatakan di sini memperhatikan.
Itu berarti saudara benar-benar meneliti hukum-hukum Allah dan Tuhan memberikan satu jaminan yang luar biasa. Kebahagiaan yang saudara akan terima dikatakan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Sekarang tergantung bagaimana saudara. Apakah saudara mau menikmati penjelmaan firman ini dalam kehidupan saudara, atau saudara tidak menikmati ini karena saudara mengabaikannya. Saudara, satu hal yang saya ingin teguhkan setiap pribadi saudara, waktu setiap kita bisa taat kepada perintah ketetapan Tuhan, bukan berarti itu baik-baiknya kita, atau kita mungkin wah hebat banget bisa menaati seperti itu. Tetapi kita coba lihat rahasia yang firman Tuhan memberitahu kepada saudara di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Apa yang firman Allah memberitahu? 36. Kita akan coba baca. Kali ini kita baca ya ayat yang 26. Saya akan baca buat saudara. Ayat yang ke-27. Sama-sama kita akan baca. Firman Tuhan katakan, maka kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau saudara dan saya bisa taat, itu semua hanya karena pemberian Tuhan. Bukan karena kita lebih dari yang lain. Amin. Tetapi karena karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Yuk sama-sama ayat berikutnya mengatakan di dalam ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita bisa taat, kita bisa cinta Tuhan, kita ingin menghidupi setiap benih firman Tuhan. Firman Tuhan katakan itu semua karunia dari Allah. Itulah sebabnya para lansia hidupi apa yang Tuhan inginkan. Dan sebagai kebenaran yang menutup kebenaran ini, kita akan lihat bersama-sama satu ayat yang akan menolong setiap pribadi kita. Kita akan lihat sama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Firman Tuhan katakan kitab Yakobus 1 ayat 25. Nah, firman Tuhan katakan, saya tolong baca buat saudara, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan baik-baik, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kalau saudara benar-benar menghidupi dengan kesungguhan hati, menghidupi setiap perintah ketetapan Tuhan, Tuhan katakan saudara yang menentukan kebahagiaan dalam hidupmu, bukan orang lain. Tuhan memberikan ayat ini semua kepada kita sama. Dan Allah menginginkan waktu saudara tangkap ini sebagai kebenaran, saudara menghidupi di dalamnya, saudara firman Tuhan katakan, saudara yang menentukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu sebabnya, karena semua rangkaian hidup kehidupan Nuh ini, maka dia menikmati kesempurnaan janji Allah. Allah mengikatkan janjinya kepada Nuh, karena ia melihat segala apa yang dilakukan Nuh menyenangkan hati Bapa. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan sendiri akan menopang, mendukung setiap langkah hidup saudara. Khususnya kita sudah usia lanjut. Apa tujuan kita? Satu, ketemu Tuhan. Satu, ya dikatakan satu-satunya. Di mana Tuhan inginkan supaya kita menyatu dengan Dia kembali. Kiranya Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya, sekali lagi kami akan berdoa kepada Tuhan. Satukan hati, Bapa, kami menyapa kembali akan kekuatan kuasa firman itu. Kiranya kuasa firman itu terjelma dalam pribadi kami, agar kami boleh menikmati ikatan janji yang Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi kita. Ada terlalu banyak janji-Mu Tuhan yang Engkau tuliskan dalam firman. Dan itu sebabnya pada waktu kami menghidupi kehidupan seperti hamba-Mu Nuh,
setiap pribadi kami akan menikmati semua apa yang Tuhan percayakan. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, kami sambut berkat yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin.